Ternyata belum seberapa lama, sambil ngelus-ngelus kepalanya si Melati, si Arif ini dengar ada suara perempuan. Kayak orang yang nidurin anak kecil. Dari lantai atas itu ada yang buka pintu. Krek. Lah dia mikir, wah masa si Melati ini udah bangun. Dia pun dengar ada suara yang turun dari tangga. Dak, dak, dak. Nah, masih istrinya dalam keadaan nangis itu, tiba-tiba ada benda yang jatuh, berak. Ternyata itu pocong dengan ukuran yang besar sekali, persis di depan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Arif. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum memulai cerita, mumpung kami masih ingat, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua atau Sobat Kembara Sunyi yang telah mengirimkan beberapa hadiah kepada kami, Kembara Sunyi, entah lewat mana, tapi katanya si Idris ini, teman-teman ngirim dan meminta alamat Basecamp Kembara Sunyi dari IG-nya Kembara Sunyi, dan waktu itu yang balesi si Idris. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak karena sebenarnya nggak sempat untuk mengucapkan ini. Karena beberapa kali pengen mengucapkan ternyata lupa. Nah, ini mumpung ingat, kami semua mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang dari dulu sudah mengirim banyak sekali hadiah kepada kami. Yang waktu itu kami ingat ada yang pernah ngirim tasbih, kaos, ada juga yang ngirim kopi, ada juga yang ngirim kue-kue dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan ada yang sempat hampir setiap bulan itu ngirim uang di rekening Idris untuk uang ngopi katanya. Nah, itu terjadi beberapa bulan dan sebenarnya jujur kami sendiri nggak pernah meminta itu. Tapi karena teman-teman memberi dengan ikhlas dan nggak kepingin produk-produknya itu kami promosikan, ya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebaikan teman-teman semua, Sobat Kembara Sunyi semua. Semoga amal kebaikan teman-teman ini dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga untuk teman-teman yang hari ini atau yang sudah memulai usaha, semoga usahanya dilancarkan berkah dunia akhirat. Amin. Untuk cerita kali ini, ada satu teman Kembara Sunyi yang ngirim cerita. Sebenarnya cerita ini sudah lama, tapi tim kami ini baru sempat membalas cerita tersebut. Namanya Arif. Beliau ini asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Jadi si Arif cerita, waktu itu sekitaran tahun 2019 awal, dia diajak oleh tantenya yang ada di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin itu, untuk kerja di sana. Nah, singkat cerita berangkatlah Arif. Jadi Arif waktu itu manggil tantenya ini dengan panggilan bule, panggilan Jawa pada umumnya. Begitu sampai di sana, tepatnya di kota Banjarmasin, bulenya ini tinggal. Jadi selama ada di Banjarmasin, si Arif ini tinggal bersama bulenya itu.
Nah, nggak lama kemudian si Arif ini pun kerja di perusahaan batubara dan sempat beberapa lama tinggal di sana. Sampai kemudian ada berita COVID yang menyebar dan bahkan sampai pada waktu itu mengakibatkan si Arif ini nggak bisa kerja lagi karena COVID itu. Nah, di satu sisi lain, si Arif ini juga nggak bisa pulang ke Jawa karena merebaknya kasus COVID. Dan pada waktu di sana sampai beberapa tahun kemudian si Arif ini kenal dengan satu perempuan dari sana dan mereka pun memutuskan menikah. Nah, barulah singkat cerita di sekitaran tahun 2021, di pertengahan tahun itu si Arif berkesempatan untuk pulang ke Jawa. Karena waktu itu momennya bertepatan ada kakaknya Arif ini yang baru pindah di kota Jogja dan beliau baru menempati rumah barunya. Nah, disitulah mumpung ada kesempatan itu, Arif ngajak istrinya, karena gimana pun juga istrinya ini belum berkenalan dengan keluarganya Arif. Singkat cerita, terbanglah Arif dari Banjarmasin menuju ke Jogja. Begitu sampai di Bandara Jogja itu sekitar jam 2 siang, si Arif dan istrinya langsung memutuskan untuk langsung menuju ke rumah kakaknya itu. Ternyata benar, begitu sampai di rumah kakaknya yang ada di Jogja. Di rumah kakaknya itu karena baru pindahan, jadi rumahnya itu berantakan, barang-barang itu masih berserakan. Nah, sampai di sana mereka pun ngobrol sampai sore hari, sekitar jam 5 sore, istrinya Arif ini diajak jalan-jalan sama kakaknya Arif keliling Jogja dan membeli oleh-oleh. Nah, mereka pun keluar, sementara si Arif di sana bersama ponakannya dan juga suami kakaknya itu. Nah, ponakannya Arif ini usianya sekitar 5 tahunan. Kita sebut namanya Melati. Waktu itu pertama kali si Arif ketemu dengan si Melati ini, si Melati ini langsung menunjukkan sikap yang senang sama si Arif. Apalagi si Melati ini anaknya aktif. Jadi dia selalu ngajak ngobrol si Arif. Nggak lama kemudian sekitar jam 8 malam, istrinya Arif dan kakaknya Arif ini pun datang. Mereka ngobrol-ngobrol lagi. Waktu itu si Arif dan istri ini lupa ngabari kalau mereka rencananya mau nginep di rumah kakaknya. Jadi sampai jam 10 malam, akhirnya si Arif baru sempat ngabari. "Mbak, aku lupa." "Loh, kenapa, Arif?" "Ini rencana kami mau nginep di sini. Boleh nggak?" "Loh, ya boleh aja, tapi keadaannya masih kayak gini, berantakan." "Sudahlah, gampang lah. Nanti kita sewain villa aja. Banyak villa dekat-dekat sini." Nah, si Arif ini sempat ngomong, "Nggak usah, Mbak. Kalau gitu nggak usah, wis mending kita nginep di losmen atau hotel." "Loh, yo jangan. Maksudnya itu biar tak cariin villa supaya kamu nggak nginep di hotel atau losmen, karena Mbak itu takut sama virus-virus yang sekarang ini loh." Jadi Mbaknya itu takut karena waktu itu bener-bener virus ini masih merebak dan Mbaknya berpikir waktu itu bahaya kalau si Arif mau nginep di hotel atau di losmen, lebih baik di villa. Nah, akhirnya mereka pun lanjut ngobrol lagi sampai sekitar jam 11 malam. Barulah mereka bareng-bareng naik mobil cari villa. Nah, sebelum-sebelumnya itu sudah dihubungi oleh mbaknya Arif. Ada satu kenalan di sana yang orang ini menyewakan banyak villa. Ya, istilahnya calo villa yang ada di sana. Begitu sampai di lokasi, suasana di sana itu relatif sepi. Lah, Arif berpikir waktu itu apa mungkin ini lagi tinggi-tingginya kasus COVID, kok orang-orang jualan itu nggak banyak, dan orang-orang yang lalu lalang ini nggak banyak juga. Jadi begitu sampai di lokasi villa itu suasananya nggak begitu rame. Begitu sampai di sana si bapak-bapak ini pun nyamperi, "Ayo Mas, lihat-lihat dulu aja." Jadi kayak wajahnya si penjaga villa itu kayaknya seneng banget. Nah, Arif itu berpikir ini kayaknya kok lama nggak ada pelanggan. Ternyata begitu masuk villa ini lumayan besar karena terdiri dari 2 lantai dan ada 1 taman di depan. Begitu si Arif masuk dan kakak-kakaknya ini juga masuk, termasuk ponakannya yang si Melati ini juga masuk, Arif itu ngelepas sandalnya dan begitu nginjak lantai di dalam, itu bener ada kayak semacam debu yang masih nempel. Istilah Jawanya itu masih ngeres. Nah, si Arif ini berpikir, apa mungkin villa ini sudah lama nggak dipakai karena COVID itu. Nah, tanyalah si Arif, "Loh Pak, ini sudah lama nggak ada yang nyewa villanya." Nah, si bapak-bapak ini ngomong, "Lah gimana Mas mau ada yang nyewa, wong semua itu kondisinya sepi.
orang jualan itu juga sepi. Villa-villa semua yang ada di sini ini juga sambatan kalau villanya itu sepi, nggak ada yang nyewa. Nah, karena waktu itu Arif berpikir, ya sudahlah, memang kondisinya kayak gini. Nah, si Arif pun diajak jalan-jalan oleh bapaknya. Dan waktu itu dia ngelihat si Melati ini, ponakannya itu naik ke atas tangga ke lantai 2. Nah, karena si Melati ini anaknya aktif, dia lari-lari langsung naik ke lantai 2. Sementara Arif, istrinya dan juga kakaknya itu ngelihat kondisi yang ada di lantai 1 lebih dulu. Di lantai 1 ini ada 2 kamar. Dan di masing-masing kamar ini ada kamar mandinya sendiri. Nah, di kamar belakang yang berdekatan dengan dapur itu ada satu jendela yang langsung menghadap ke taman belakang. Di taman belakang itu nggak terlalu besar. Nah, begitu si Arif ini naik, ternyata dia ngelihat si Melati itu, ponakannya ini, sudah tidur-tiduran di atas tempat tidur yang ada di lantai 2. Nah, waktu itu langsung Arif tanya, Dek Melati suka tadi sini? Iya, Melati mau tidur sini. Lah barulah si Arif bilang ke kakaknya, Mbak, itu si Melati mau tidur sini, boleh tak? Enggak ah, tak bawa pulang aja. Nah, ternyata si Melati nggak lama kemudian ini turun. Dia bilang ke mamanya, Mah, Melati mau tidur sini aja sama Om Arif. Lu jangan nak pulang. Pulang aja, pulang, jangan tidur sini. Nah, si Melati ini ngotot sambil megang badannya si Arif. Enggak, Melati mau tidur sini sama Om Arif. Akhirnya karena nggak tega, ya sudahlah. Toh besok pagi juga mereka kembali lagi ke rumah kakaknya. Karena rencananya siang harinya, keesokan harinya siang itu, si Arif dan istri ini mau pinjem mobil kakaknya dan langsung pulang ke Temanggung. Jadi akhirnya mbaknya Arif berpikir, ya sudahlah, biarin Melati di sini Arif. Ya nggak apa-apa mbak, biarin mbak. Nah, setelah mereka ngobrol itu, si bapak penjaga villa ini minta nomornya si Arif. Mas, nomornya saya catat ya. Besok pagi kalau memang butuh sarapan atau apa, telepon saya aja. Biar saya carikan sarapan, nggak usah sungkan. Karena jarang orang jualan mas di sekitar sini. Oh iya pak, dicatatlah nomor Arif oleh si bapak-bapak ini. Nggak lama setelah itu si bapak ini pun pamit. Setelah semua dibayar oleh kakaknya Arif. Setelah si bapak penjaga villa ini pulang, waktu itu sekitar jam 12:30. Mereka masih ngobrol dan si Melati ini masih lari-larian. Kadang-kadang dia naik ke atas ke lantai 2 dan turun lagi teriak-teriak. Karena si Melati ini anaknya aktif banget. Gak lama setelah itu sekitar jam 1 dini hari, orang tua Melati ini pun pamit pulang. Jadi mereka pamit pulang, gak lama setelah itu mereka pun pulang dan si Arif langsung ngajak si Melati tidur. Nah waktu itu, istrinya si Arif ini milih kamar yang ada di lantai 1 yang berdekatan dengan dapur. Karena waktu itu istrinya nganggep ada satu jendela yang bisa ngelihat taman belakang. Pikirnya waktu itu kalau pagi hari tirai dibuka bisa langsung lihat taman. Jadi istrinya milih kamar yang ada di lantai bawah. Apalagi kamar mandinya ada di dalam. Nah ternyata si Melati ini narik-narik tangan si Arif. Om, Melati tidur di atas ya, Melati tidur di atas. Nah karena waktu itu si Arif juga bingung, ini gimana si Melati kok ngajak tidur di atas sementara istrinya ada di bawah. Nah karena si Melati ini terus narik-narik tangan si Arif, akhirnya istrinya Arif bilang, ya udah sana kamu nemenin Melati aja, tidurin sebentar, gak apa-apa aku biar di sini sendirian. Oh ya udah kalau gitu. Naiklah si Arif sama si Melati ke lantai atas dan barulah si Melati itu tidur-tiduran di atas tempat tidur. Si Arif ini ngelus-ngelus kepalanya dan gak lama setelah itu si Melati ini pun ketiduran. Ternyata belum seberapa lama sambil ngelus-ngelus kepalanya si Melati, si Arif ini dengar ada suara perempuan kayak orang yang nidurin anak kecil. Jadi waktu itu Arif langsung berhenti. Dia coba dengerin secara saksama, ini suara dari mana? Tapi suaranya tuh kayak menggema di ruangan itu. Nah begitu Arif ini diam, suara ini masih ada. Dan terlihat jelas kalau ini suara perempuan. Nah karena Arif ini curiga, dia coba keluar. Dia keluar kamar, dicarilah, ternyata nggak ada suara itu. Begitu Arif masuk lagi ke kamar, suara ini sudah nggak ada lagi. Jadi Arif tetap berpikiran positif, ya sudahlah, mungkin suara cicak atau apalah. Karena si Melati ponakannya ini sudah tidur, Arif pun langsung
buka kamar, dia rencana turun, pengen ngerokok di depan teras. Di situ ada meja dan kursi yang menghadap ke taman luar. Dia pun mulai ngerokok si Arif ini. Dia ngerokok sambil santai. Belum sampai rokok ini habis, dia dengar dari lantai atas itu ada yang buka pintu. Kriek. Lah dia mikir, wah masa si Melati ini udah bangun. Dia pun dengar ada suara yang turun dari tangga. Dak, dak, dak. Rokok ini pun dimatikan. Si Arif pun masuk. Ternyata dilihat di tangga itu nggak ada yang turun. Nah karena merasa sudah nggak nyaman, dia langsung naik ke atas, dicek lagi. Ternyata dilihat si Melati itu tidur dengan nyenyak. Ya sudahlah, karena sudah dipastikan, dia pun turun lagi. Keluar lagi, dia nyalakan rokok lagi. Begitu si Arif nyalakan rokok, sekitar 3 hisapan, dia itu tiba-tiba dapat telepon dari istrinya. Loh, istriku ngapain telepon? Wong di dalam kamar kok telepon? Diangkatlah. Ternyata begitu diangkat, istrinya itu nangis-nangis dari balik telepon. Dia nangis-nangis gak bisa ngomong. Langsunglah Arif ini langsung lempar HP, dia langsung lari masuk ke kamar istrinya. Begitu dibuka kamar istrinya, di situ dilihat istrinya ini sambil nutup selimut, dia duduk di pojokan kamar sambil ketakutan. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Barulah dia nggak bisa ngomong, diambilkan minum sama si Arif. Minum dulu, kamu tenangin dulu. Dia tuh wajahnya pucat dan kayak ketakutan sambil nunjuk ke arah jendela. Nah, karena istrinya itu panik, diajaklah keluar sama si Arif. Diajak keluar, didudukkan di ruang tamu. Nah, waktu itu si istrinya ini tetap minum, sambil terus gemeteran. Barulah si Arif ini tanya, kenapa tadi? Si istrinya belum bisa cerita. Nah, masih istrinya dalam keadaan nangis itu, tiba-tiba ada benda yang jatuh, berat. Ternyata itu pocong dengan ukuran yang besar sekali, persis di depan mereka. Larilah mereka sambil jerit. Jadi si Arif sama istrinya ini lari keluar villa sambil ketakutan. Sementara dia ini nggak bisa berpikir apapun. Barulah ketika ada di taman, si istrinya ini ingat, Melati mas, Melati mas. Loh, barulah dia ingat kalau ponakannya masih ada di lantai 2. Jadi si Arif ini ragu-ragu mau masuk, dia takut karena ada pocong. Tapi di satu sisi lain ponakannya masih ada di lantai 2. Jadi Arif ini masih bingung. Dalam keadaan bingung itu akhirnya Arif dengan memberanikan diri dia masuk. Begitu masuk, tadinya yang pocong ada di ruang tamu itu sudah nggak dilihat lagi. Nah Arif langsung naik ke atas tangga. Begitu Arif ini buka kamar ponakannya, di situ Arif melihat di sebelah ponakannya Arif itu ada sosok nenek-nenek yang ngelus-ngelus kepalanya si Melati itu sambil bilang Arif itu nggak bisa ngomong ngelihat sosok nenek-nenek itu. Tapi karena Arif ini khawatir, dia memberanikan diri sambil matanya itu terpejam, digendonglah ponakannya itu. Nah, begitu ponakannya digendong, Arif ini mau keluar kamar, si nenek-nenek itu duduk persis di samping pintu. Nah, si nenek-nenek itu sambil ketawa. Begitu Arif ini keluar pintu, si nenek-nenek itu sambil bilang, hati-hati lo ya, kok tiba. Nah, begitu Arif ini keluar, sambil nenek-nenek itu ketawa, Arif langsung cepet-cepetan turun tangga, dia keluar. Nah, begitu keluar, istrinya itu masih ketakutan. Istrinya ini menghadap ke arah jalan, sambil dia itu nangis. Begitu Arif ngeliat, ternyata di luar itu ada rombongan pasukan-pasukan kayak keraton. Mereka ini semua rombongan ada sekitar 20-30 orang jalan. Nah, setelah si Arif ini ngeliat pemandangan yang kayak gitu, ada pasukan keraton yang jalan persis di depan villa, mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma diem karena mereka benar-benar ketakutan. Nah, setelah pasukan keraton ini lewat, barulah mereka bisa keluar dari villa dan mereka pun langsung menuju ke rumah kakaknya. Nah, sampai di jalan raya, dia pun cari transportasi. Waktu itu ternyata nggak jauh dari sana, ada beberapa tukang ojek yang masih nongkrong. Nah, mereka pun minta diantar menuju ke alamat rumah kakaknya Arif. Ternyata belum sampai lama dalam perjalanan itu, mereka sudah dengar adzan subuh. Nah, sampailah mereka di rumah mbaknya Arif itu. Jadi mbaknya Arif ini juga kaget, loh Rif, kok sudah pulang? Kenapa? Barulah si Arif ini cerita tentang kejadian-kejadian waktu itu. Nah, di sini juga si istrinya ini pun cerita tentang kejadian waktu dia ada di dalam kamar. Nah, ceritalah istrinya Arif waktu itu, si istrinya ini tidur di dalam kamar.
Gak lama kemudian dia dengar kayak ada yang mainin tirai. Ternyata begitu si istrinya Arif ini buka mata, dia ngelihat tirai jendela ini sudah kebuka. Dan di situ dia ngelihat ada sosok pocong yang menghadap ke arah si istrinya Arif. Dan wajahnya itu benar-benar menyeramkan. Wajahnya itu hancur, keluar darah semua. Disitulah saking takutnya, karena dia nggak bisa teriak, dia langsung lari dan ngambil HP, dia coba telepon suaminya, si Arif itu. Karena istrinya ini ngerasa dia nggak bisa teriak dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia bisa lakukan cuman dia telepon suaminya. Nah, setelah kejadian itu, setelah dapat cerita, akhirnya si Arif bilang ke mbaknya, "Mbak, aku pagi ini habis sarapan, aku mau pulang ke Temanggung aja." "Oh ya sudah Arif, kamu jadi pinjem mobil." "Iya mbak." Setelah pinjem mobil kakaknya Arif, mereka pun perjalanan menuju ke Temanggung. Nah, dalam perjalanan itu, ternyata si pemilik villa ini telepon, si calonnya tadi telepon. "Halo mas, ini saya sudah ada di villa kok, jenengan nggak ada." "Iya pak, saya ini langsung pulang, mohon maaf." Nah, setelah ngomong seperti itu, si penjaga villa ini bilang, "Mas, ada kejadian apa mas malam kok langsung pulang?" Lah, Arif itu merasa kayak seolah-olah si penjaga villa ini tahu bahwa villa itu angker. Nah, akhirnya ceritalah si Arif tentang kejadian yang dialami, mulai dari sosok nenek-nenek, ada suara, sampai sosok pocong, dan terakhir dia ngelihat ada pasukan keraton dari kerajaan masa lalu yang lewat persis di depan villa itu. Ceritalah semua. Dan penjaga villa ini cuma bisa minta maaf. "Minta maaf ya mas, saya kalau ada salah-salah, saya nggak bermaksud untuk nyarikan villa di situ. Tapi memang villa itu yang ada satu-satunya yang masih buka. Karena villa-villa yang lain masih tutup karena ada COVID." Nah, setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Arif bisa memaklumi. "Ya sudahlah pak, saya juga maklum lah pak. Ini saya mau perjalanan menuju ke Temanggung." Akhirnya setelah pembicaraan itu, Arif pun melanjutkan perjalanan menuju ke Temanggung. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Temanggung, Arif pun bertemu dengan keluarganya. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Arif kepada Kembara Sunyi. Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2021 di Jogja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Arif yang sudah mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.